Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Kita kembali ke program kita selanjutnya, sesi terakhir. Obrolan sehat dan berisi pagi ini mengambil topik KUHP baru menuai protes, lantas kelebihannya apa? Sudah hadir bersama kita Bang Said Damanik. Beliau adalah praktisi hukum yang sudah cukup lama, 36 tahun berkecimpung dalam bidang hukum. Pagi ini seyogyanya kita hadir di sini Bang Dendi Caprianto, tapi berhalangan hadir. Topik yang harusnya dia bahas adalah mengenai hilangnya ditiadakan gitu, artinya pasal penodaan agama. Tapi di sini yang akan menjawab adalah Bang Said Damanik. Kira-kira kenapa Bang pasal penodaan agama itu tidak dimasukkan di KUHP yang baru? Apakah ini cukup itu urusan Departemen Agama atau ulama saja, negara tidak mau ambil bagian ataupun jarak? Mungkin mengambil pengalaman dari kasusnya Ahok. Silakan Bang Said. Ya, jadi saya coba nanti buat closing statement ya, tapi sebelum itu menyangkut soal penodaan agama ini ya. Jadi saya perlu sampaikan kepada kita semua melalui RPK ini bahwa sahabat-sahabat RPK yang saya hormati, mudah-mudahan juga para petinggi negara mendengarkan ini, bahwa diharapkan memang negara Indonesia berdasarkan Pancasila, ideologi jelas sekali gitu ya. Bukan negara agama ini, yang salah gitu ya. Betul. Ya, jadi bukan negara agama. Jadi kalau ada masalah agama itu soal pribadi langsung pada Tuhan. Tapi itu pun ada Departemen Agama yang mengurusi agama-agama. Ingat ya, Departemen Agama bukan hanya mengurus agama tertentu, tapi seluruh agama dia urus. Jadi ya, itu pertama. Yang kedua, bahwa itu adalah juga menjadi tanggung jawab dan kompetensi dari para tokoh agama gitu ya. Jadi nggak usah langsung kepada aparat hukum gitu ya. Tapi kalau udah mulai penghinaan yang melakukan action, tindakan-tindakan yang merusak dan sebagainya, itu memang itu udah ranahnya hukum dalam praktek pidana, yaitu kepolisian gitu loh. Saya kira itu yang perlu ya. Jadi nggak harus juga lah, itu benar lah kalau memang nggak perlu langsung soal agama, karena kadang-kadang suka sekali masalah agama ini dipelintir-pelintir ke sana kemari, seolah-olah semuanya dianggap agama dan sebagainya, seolah-olah dia lebih tahu, lebih benar dan sebagainya gitu. Nggak bisa juga gitu ya. Kebenaran mutlak adalah Tuhan sendiri yang paling maha kuasa, yang lain mah harus diuji gitu ya. Saya kira itu mengenai itu ya. Bagus lah KUHP baru, cuma KUHP baru ini tolonglah ya, mengenai hukuman dan dendanya itu sangat-sangat berjarak besar gitu ya. Jadi nggak layak kalau misalnya kayak pasal 161 yang dulu pasal 310 penghinaan disebarluaskan melalui pamflet, pertunjukan, menempelkan di muka umum sebagai supaya orang lain tahu, di penjara 4 tahun penjara, tapi akhirnya hanya ribuan dendanya. Ini maksudnya apa? Jadi makanya pemerintah tolong segera diperbaiki itu, direvisi, disempurnakan ya, supaya jangan salah gitu. Tentu ada hal yang sangat pokok, tentu dikoordinasikan dengan DPR dong, karena DPR akhirnya mitra kerja mereka untuk sama-sama memutuskan sebagai legislatif dan eksekutif. Legislatif adalah setara, sebaya, sama kedudukannya untuk menentukan dan memutuskan suatu undang-undang. Saya kira ini perlu jelas gitu. Jadi tolong disempurnakan supaya KUHP ini segera diterbitkan dan juga disahkan, dimasukkan lembaran negara, dibuat sempurna, bahasanya juga ya, kata-katanya perlu, nggak usah malu lah DPR dengan Departemen Hukum dan HAM ini konsultasi kepada ahli bahasa supaya jelas gitu. Jangan multitafsir, banyak kali pendapat nanti mengenai ini dan itu dan sebagainya, akhirnya debatable. Saya kira ini yang perlu diketahui kita bersama, bahwa tolong kitab undang-undang itu yang mengikat seluruh warga negara dewasa dan sehat, tolong dibuat dengan sempurna, dengan baik dan lengkap, matang gitu ya. Jangan hanya karena tahun politik tahun depan semua kampanye, seolah-olah ini kerjanya eksekutif ini bagus, kerja DPR sekarang bagus karena mulai tahun depan ini kampanye segala macam. Ini penting, mudah-mudahan sih Kamtibmas baik, tertib, aman dan tenang, dan juga semuanya bertindak sesuai dengan kerukunan, kebersamaan, persatuan di antara kita. Dan juga tolong KUHP ini disempurnakan, dan juga masa sosialisasi yang dibilang oleh pemerintah 3 tahun, betul-betul bekerja 3 tahun full, all out ya, supaya masyarakat jangan bingung. Ingat loh ya, saya ingin ingatkan melalui RPK ini kepada Departemen Hukum dan HAM, juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga kepada Kejaksaan Agung, bahwa rakyat Indonesia sangat heterogen. Banyak ratusan suku, golongan-golongan, dan sekian agama
dan ada yang nggak lulus SD, ada yang profesor doktor. Hati-hati gitu ya. Jadi tolong disampaikan dengan baik, dengan jelas, bahwa semua paham melalui komponen-komponennya, atau komunitas-komunitas yang ada ya. Jadi nggak mungkin ke 200 juta rakyat, bukan maksudnya. Tapi kan misalnya melalui Persatuan Guru Indonesia (PGRI), melalui Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, melalui RT RW, melalui komponen-komponen yang ada lah, supaya betul-betul paham mereka itu bahwa KUHP baru ini betul-betul solusi yang baik, karya anak bangsa untuk keadilan dan tegaknya hukum. Iya, baik. Saya kira ini kita juga memberikan pencerahan juga emang ya kepada masyarakat gitu dari RPK 96.3 FM. Karena selama ini ternyata yang di RPK lebih tahu ya bahwa untuk menyampaikan ini penting sekali. Iya. Di luar menyampaikan topik ini. Iya, betul. Karena yang ribut itu kan kumpul kebo tadi, ternyata itu delik aduan ya. Kemudian ada lagi pasal bahwa jangan ribut-ribut lagi, tadi kan masalah agama gitu, jangan dibawa ke pemerintah terus ya Bang ya. Karena kalau kita lihat juga Departemen Agama, pemerintahan juga ada FKUB-nya ya, diskusi di situ saja. Tapi FKUB-nya harus objektif. Iya betul Bang ya. Jangan namanya FKUB tapi sebetulnya pro kepada agama tertentu saja, jangan juga. Ya, semua umat beragama sama posisinya. Sebetulnya nggak ada istilah mayoritas minoritas ya, walaupun kenyataannya seperti itu. Tapi jangan itu sering dikembangkan. Bangsa ini adalah berdasarkan Pancasila UUD 45. Betul. Itu harus disosialisasikan juga Bang ya. Dengan dicabutnya undang-undang ini gitu, mereka harus berperan lebih aktif lagi ya, ke sana itu. Tujuannya ke sana kali Bang. KUHP yang lama kan ya. Cabut ya. Kan untuk menggantikannya bukan berarti nggak ada sanksi Bang ya, menghina agama lain ya, bukan ya itu. Ya baik, kira-kira apalagi Bang yang jadi closing statement? Ya, saya kira itu menjelang Natal dan tahun baru, saya pribadi dan juga dengan rekan Tony dan juga RPK mengucapkan selamat menyambut Natal bagi merayakannya, kiranya Tuhan berkati, dan selamat menyambut tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru kita bersyukur tahun lama ini tahun 2002 akan beberapa hari lagi akan berakhir, dan juga menghadapi tahun 2023 kita semakin baik, semakin adil, walaupun para pengamat ekonomi, tokoh pakar ekonomi bilang ini agak-agak rawan situasinya secara ekonomi. Kita bertuhan, kita percaya Maha Kuasa memberikan keadilan, ketenangan, kenyamanan buat kita semua sebagai bangsa. Mudah-mudahan 2023 ini semakin tetap baik, adil dan rukun dan damai, dan tentu keadilan sosial bagi seluruh warga bangsa. Saya kira itu selamat bagi kita semuanya, semoga sehat terus dan virus semakin jauh. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat merayakan hari Natal bagi umat Kristiani. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Salam.